Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Oke, kita akan Amin. bicara mengenai prediksi Indonesia melawan Vietnam, laga ketiga di grup A, ajang AFF U16 yang Itu akan berlangsung tanggal berapa ya? Tanggal 6, besok kalau nggak salah. tanggal 6 Agustus, oke? Ya, betul. Oke, Bro Ipung, gimana nih prediksinya? Iya, ini jadi pertandingan yang menarik ya, karena kan rivalitas sepak bola Indonesia dengan Vietnam Hmm. akhir-akhir ini sudah makin mencuat ya. Mulai dari rivalitas di tim senior, kemudian turun ke rivalitas di under 19 dan sekarang waktunya di under 16 gitu loh. Walaupun dalam hal ini kalau kita lihat dari hasil dua pertandingan yang dilakukan, tentu kan Indonesia terlihat lebih ini ya, lebih produktif dan peringkatnya pun di atas ya. Ya, Dan tentu kalau melihat hasil-hasil yang dihasilkan oleh timnas Indonesia, pasti akan menjadi PR tersendiri nih buat timnas Vietnam. hmm. Karena dari dua pertandingan ini sesuatu yang bisa digambarkan secara objektif adalah pertama, pertahanan Indonesia dianggap begitu kuat ya, begitu rapat ya. Dari dua pertandingan belum kebobolan sekalipun. Yang kedua, area penyerangan Indonesia itu sangat house goal, sangat bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Dan terlihat bahwa efektivitas penyerangan Indonesia juga sudah mulai terlihat. Dan ini tentu akan menjadi PR ya, menjadi sesuatu yang harus ditemukan penawarnya oleh timnas Vietnam. Tentu kalau kita melihat perbandingan dari pertandingan pertama dengan kedua, memang Coach Bima Sakti memainkan skema permainan yang berbeda. Kalau di lawan Filipina di pertandingan pertama, tentu kan ini adalah tahap penjajakan ya, di mana waktu itu yang dibutuhkan oleh Bima Sakti adalah keseimbangan tim. Jadi dia banyak juga menumpuk pemain di lapangan tengah. Artinya transisi antara penyerangan dan bertahan itu agak lebih seimbang. Dan berbeda pada pertandingan kedua di mana Indonesia butuh gol. Pada saat Indonesia butuh gol, Bima Sakti menerapkan 4-3-3 yang lebih konsentrasinya adalah mencetak gol, mengingat Vietnam juga agregat golnya lebih bagus karena pertandingan Vietnam lebih dulu ketimbang dari Indonesia. Gitu loh. Nah, sekarang kalau menghadapi Vietnam, kira-kira skema apa yang paling pas ya, gitu ya, yang akan dilakukan oleh Bima Sakti? Saya pikir sudah saatnya Indonesia juga jangan terlalu menaruh respect berlebihan terhadap Vietnam ya. Wow. Bisa saja kita mulai sekarang sudah mulai dalam hal ini kan Indonesia saat ini dalam posisi yang momentumnya lebih baik ya. Melihat pada hasil pertandingan dengan skema 4-3-3 itu menghasilkan jumlah gol yang bagus dan terlihat bahwa ada keseimbangan ya, keseimbangan walaupun titik sentral juga ada di penyerangan, di upaya untuk mencetak gol, tapi kan pemain Indonesia juga tidak lupa untuk turun bertahan dengan melakukan pressure di awal. Bisa saja untuk melawan Vietnam ini, saya katakan tadi, jangan terlalu respect dengan kekuatan Vietnam, karena Vietnam toh sama dengan Indonesia sama saja gitu loh. Mulailah kita juga memakai pola yang lebih agresif dengan pola yang 4-3-3 itu. Saya pikir begitu, Bro. Wah, berarti Indonesia harus mulai ini ya, apa namanya, jangan takut gitu ya. Betul, betul. Bro, kira-kira ada pemain dari Vietnam yang harus diawasi, Bro, harus diwaspadai sama sekali. Gini, kalau pemain Vietnam sebetulnya ya tidak ada yang terlalu menonjol dalam hal ini ya. Dan ini juga sebuah kecenderungan di level under 16 ya. Di tingkat junior tidak ada pemain yang betul-betul secara skill itu menonjol dan terlihat berbeda dari teman-temannya atau dari lawan mainnya gitu. Nah, cuma memang yang harus diwaspadai adalah kedisiplinan pemain Vietnam. Kemudian organisasi permainan Vietnam itu lebih rapi ketimbang Filipina dan Singapura. Dan yang ketiga, fisik, kemampuan ya, kebugaran fisik juga pemain Vietnam juga itu bagus. Karena mereka juga terbiasa
pembinaan yang level usianya juga sudah berjalan dengan baik. Jadi sebetulnya tidak ada pemain yang harus diwaspadai secara khusus terhadap pemain Vietnam, tapi yang harus diwaspadai adalah kedisiplinan permainan Vietnam, kemudian organisasi permainan Vietnam yang lebih rapi, itu yang harus dibongkar oleh timnas Indonesia gitu loh. Ya. Indonesia gimana bro? Pemain-pemain kita siap nggak kira-kira menghadapi Vietnam? Saya pikir dengan dua hasil yang sangat bagus dan tingkat kepercayaan diri pemain Indonesia lagi sedang memuncak, apalagi pemain Indonesia di segala lini dan di segala aspek untuk menciptakan gol itu juga sudah bisa diaplikasikan dengan baik dengan menghasilkan gol-gol yang cukup indah. Artinya ini sudah mulai terlihat bangunan ini ya, bangunan permainan Indonesia. Karena kita lihat juga bahwa asuhannya dari Bima Sakti itu terlihat nyata dari mereka juga sudah bisa bermain secara organized. Dan pressure yang dilakukan oleh pemain Indonesia itu kan banyak ditunjang oleh kebugaran fisik juga ya. Ya, kebugaran fisik pemain Indonesia juga cukup mumpuni ya. Artinya untuk melawan Vietnam, saya pikir pressure dari sejak awal itu harus sudah dilakukan. Dan jangan lagi Indonesia memainkan bola-bola panjang karena itu bukan tipe permainan Indonesia banget ya. Indonesia tuh paling bagus adalah bermain dari kaki ke kaki dengan memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia. Dan satu lagi bahwa Indonesia harus juga punya awareness ya terhadap kecepatan pemain Vietnam. Dan dalam hal ini saya juga melihat bahwa Iqbal di kapten tim yang bermain di pos belakang dengan Erlangga itu tuh harus mulai konsentrasi ya untuk melihat pergerakan di mana itu juga harus dilapis dari permainan dari second line dari lini tengah untuk bisa menjaga ruang-ruang kosong terutama dari gelandang bertahan Indonesia gitu loh. Harus lebih aktif. Oke. Bro, ada kemungkinan nggak Vietnam ngajak main mata gitu ya? Ini seri aja yuk 2-2 gitu. Kayak ngelawan Thailand tempo hari. Karena kan kalau misalnya seperti itu golnya banyak gitu ya, golnya Vietnam juga banyak walaupun dia ada tetap di runner up. Jadi sebelum itu pertanyaan yang menarik saya pikir ya. Jadi gini, kalau kita melihat ya kemungkinan bermain safety itu ada ya, mengingat kedua tim ini adalah tim yang paling punya prospek untuk maju ke tahap semifinal. Karena dari dua pertandingan dua-duanya juga menang dengan agregat gol yang luar biasa. Berbeda dengan tim yang dari grup B dan C ya. Di grup B itu Timor Leste justru yang berada di peringkat atas. Hebat. Di bawahnya Thailand, kemudian Laos dan terakhir Brunei. Timor Leste itu bisa mengalahkan Brunei Darussalam itu 10 gol, 10-0. Dan Timor Leste berhasil juga seri melawan Laos gitu loh. Nah, Thailand melawan Brunei Darussalam menang 5-0. Melawan Laos dia seri. Jadi di grup B ini mungkin cuma Laos ya yang sudah pasti tersingkir. Sementara yang 3 ini masih sangat mungkin bisa ini. Bisa ngadu lagi ya? Bisa ngadu lagi. Itu juga terjadi berbeda sedikit. Saya juga belum tahu mengenai hasil pertandingan dari grup C di mana Malaysia dalam hal ini masih ada di puncak klasemen. Hasil dari kemenangan 3-0 lawan Kamboja. Mereka saya lihat sih masih baru satu pertandingan, mungkin ini pertandingan yang kedua ya, saya nggak tahu juga ya. Dan kemudian kita juga melihat pada Myanmar yang di luar dugaan bisa mengalahkan Australia dengan 3-2 gitu. Nah, jadi sangat mungkin memang bermain safety di pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Cuma persoalannya kan Indonesia sendiri dalam hal ini ya belakangan ini agak-agak alergi dengan yang namanya pengaturan ya permainan yang bermain safety. Dan itu juga tidak bagus apabila itu dilakukan di level-level junior. Karena biar bagaimanapun di level junior ini adalah tempatnya mereka untuk menunjukkan kapasitas diri gitu loh. Nah, lebih baik sih saya pikir pertandingan ini akan terjadi jual beli serangan, itu akan tetap terjadi mengenai hasilnya seri atau tidak.
itu kalaupun terjadi hal seri itu bukan karena pertandingan yang diatur, memang tapi memang karena mereka sudah berusaha untuk mengalahkan lawan tapi belum bisa, atau yang saya sih punya gambaran atau punya prediksi bahwa Indonesia menang kali ini mungkin. Wih, berapa bro? 2-0 saya pikir. Keren. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Iya. Amin. Oke, jadi untuk Indonesia diperkirakan akan memenangi laga melawan Vietnam dan akan akan mempertahankan posisinya sebagai juara grup di grup A ya, dan lolos ke babak semifinal. Itu ya kira-kira. Betul. Saya yakin, Bro. Oke, mantap. Oke, Sobat Bola Indonesia, itulah obrolan kita mengenai prediksi antara Indonesia dan Vietnam besok. Menurut Sobat sendiri, kira-kira seperti apa dan harus bagaimana kita melawan Vietnam? Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu video kali ini, kita lanjut video yang akan datang. Bye. Thank you, Bro. Amin. Thank you, Bro.